warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Ibu mengajar di kelas 6. Kita belajar apa hari ini? Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan pimpin doanya dulu. Ya, Tika. Semuanya siap gerak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai bersalam. Selamat pagi, Bu. Pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah, senang sekali. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran, setelah berdoa, kita ada baiknya Ibu absen dulu ya. Yang Ibu sebut namanya tolong angkat tangan. Angga Febrian, Evan, Sari, Julia, Farhan, jadi ya, Kezi, Nadia, Tika, Brian, Sela. Oke, hari ini alhamdulillah kita semuanya sekolah. Nah, sebelum Ibu akan memberikan pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan anak-anak Ibu dipersilakan untuk berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silahkan duduk kembali. Hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, coding dan kecerdasan artifisial itu kita singkat dengan KKA. Apa namanya? KKA. Nah, ini adalah pembelajaran mata pelajaran baru di tahun 2025 dan 2026. Nah, hari ini kita itu akan belajar menghitung nilai gambar melalui pola berpikir komputasional. Nanti kita akan belajar gimana sih menghitung nilai gambar tadi. Nah, di sini ada 5 aktivitas yang akan kita lakukan. Yang pertama, apa itu berpikir komputasional?
Kan anak-anak ibu belum tahu tuh berpikir komputasional itu apa. Sudah tahu apa belum? Belum. Nah, yang kedua, nanti akan ibu jelaskan apa itu bilangan bulat. Yang ketiga, mulai kita akan menghitung nilai dari suatu gambar. Yang keempat, nanti kita bentuk kelompok dan setelah itu dikerjakan masing-masing tugasnya dan presentasi hasil kerjanya ke depan. Dan yang terakhir ada refleksi dan kesimpulan. Oke, kita bisa mulai ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ibu mau tanya nih, kira-kira kalau setiap gambar punya nilai tertentu, bisakah kita menghitung jumlahnya? Misal nih, ibu punya pot bunga ini punya nilai. Kalian mau taruh nilainya berapa? 5, boleh. Terus ada penghapus. Penghapus ini kalian mau taruh nilainya berapa? Berapa nilainya? Ada berapa? 7, boleh. Jadi kalau pot bunga ini nilainya tadi 5, kalau penghapus tadi nilainya 7, bisa nggak kita jumlahkan? Bisa. Jadi pot bunga ditambah dengan penghapus jadinya berapa nilainya? 12. Jadi terjawab nggak? Kira-kira kalau setiap gambar punya nilai tertentu, bisakah kita menghitung jumlahnya? Jawabannya bisa. Oke, kita buktikan nanti ya. Selanjutnya, nah di sini kenapa kita belajar ini? Tujuannya, ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu mampu menggunakan prinsip berpikir komputasional dalam menyelesaikan soal matematika. Ini materi yang pertama, apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa membacakan? Bisa? Oke, Nadia silahkan bacakan. Berpikir komputasional merupakan kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Nah, itu tadi ya. Berpikir komputasional merupakan kemampuan kalian untuk berpikir dan menyelesaikan masalah sehari-hari dengan ilmu komputer. Gimana sih Bu ilmu komputer? Ada yang pernah tahu nggak ilmu komputer itu bagaimana? Ada yang sudah tahu ilmu komputer itu bagaimana? Belum? Belum. Kalau belum, Ibu kasih tahu ya. Nah, ini dia. Coba perhatikan ya. Ilmu komputer atau prinsip berpikir komputasional itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama namanya dekomposisi. Dekomposisi ini artinya memecahkan suatu masalah menjadi bagian yang kecil-kecil. Ya. Kemudian yang kedua apa namanya, Nak? Pengenalan pola, yaitu melihat kesamaan atau perulangan namanya. Lihat kesamaannya, apakah dia berulang atau tidak samanya. Oke. Terus yang ketiga namanya apa? Abstraksi. Abstraksi itu fokus pada hal yang penting, abaikan yang tidak perlu atau tidak penting. Dan yang keempat namanya algoritma, yaitu membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi prinsip berpikir komputasional itu ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama ada dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga apa, Sela? Yang ketiga mana? Yang ketiga apa ini namanya? Tulisannya, bacanya abstraksi. Coba. Abstraksi.
Kalau yang keempat namanya algoritma. Oke, biarkan masih mengawang-awang nih. Gimana sih Bu maksudnya dekomposisi, pengenalan pola itu apa? Ini ada contohnya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia. Prinsip berpikir komputasional yang pertama adalah dekomposisi. Artinya, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kamu bisa lihat nggak gambar ini gambar apa? Gambar ruang kelas. Gambar ruang kelas. Bagaimana ruang kelasnya ini? Kotor. Kotor. Terus ada nggak anak-anak yang membersihkannya? Ada. Jadi kelas kotor itu suatu masalah atau tidak? Ya. Iya, masalahnya kelasnya kok kotor. Nah, dengan prinsip dekomposisi, kita bisa tuh memecahkan masalahnya menjadi bagian yang kecil. Kalau kita mau membersihkan ruang kelas, apa yang kita butuhkan? Membersihkan Sapu, bagus. Apa lagi? Pel. Terus apa lagi? Kalau membersihkan ruang kelas bisa pakai sapu, terus pakai pel. Apalagi kalau untuk membersihkan kaca, lap. pakai lap. Jadi masalah ruang kelas yang kotor bisa kita selesaikan atau kita pecahkan dengan mencari solusinya menjadi langkah-langkah yang kecil. Kita lanjut ya. Lanjut di sini yang kedua. Prinsip berpikir komputasional yang kedua namanya pengenalan pola. Maksud dari pengenalan pola itu melihat kesamaan atau perulangan. Coba perhatikan ya. Perhatikan. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Pola yang pertama ini gambar apa? Bulat atau lingkaran. Yang kedua apa? Segitiga. Lingkaran juga. Yang ketiga? Segitiga. Yang keempat? Segitiga. Yang kelima? Lingkaran. Kembali lagi ke pola yang awal. Kira-kira isi dari sini ada yang tahu nggak? Pola selanjutnya apa? Lingkaran. Terus pola yang di sini? Lingkaran. Setelah itu setelah lingkaran apa lagi kira-kira? Apa? Segitiga. Jadi di sini kita lihat kesamaannya ya. Di sini polanya adalah lingkaran, segitiga. Lingkaran, segitiga. Jadi kita bisa nyambung. Pola selanjutnya adalah lingkaran, segitiga. Bisa nggak kamu menyelesaikan sampai selanjutnya? Bisa? Iya, nanti setelah segitiga apa lagi? Lingkaran lagi. Nah, kalau yang nomor 2, ada yang bisa nggak melihat polanya? Ya, berarti ini gambar apa yang setelah ini? Gambar segi 4 atau kotak. Terus gambar apa lagi? Itu yang kayak ketupat itu. Ya, segi 4 kayak apa ya? Kayak layang-layang, bagus. Nah, selanjutnya. Jadi kalian bisa tahu pola, melihat kesamaan atau perulangan. Coba Ibu tanya lagi di gambar yang kedua. Di sini gambar yang kedua itu ini gambar kancing baju ya. Kancing baju yang kedua ini ada berapa ya kira-kira? 2. Oke. Yang kancing baju yang di sini ada berapa? 4. Yang ini? 6. Lanjutnya? 8. Nah, coba kamu lihat polanya. 2, 4, 6, 8. Kira-kira itu bilangan yang bagaimana sih? Bilangan yang bagaimana? Bilangan yang ganjil atau bilangan yang genap? Genap. Genap. Kalau genap kan 2, 4, 6, 8. Nah, bisa nggak kamu tentukan yang selanjutnya ini berapa? 10. 10, bagus. Selanjutnya? 12. 12. Selanjutnya? 14. 14. Bisa? Ini untuk pengenalan pola. Coba Ibu kasih contoh lagi. Misalnya
Ada yang bisa nggak menjawab ini? 1, 2, 2. Ini Berarti angka 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Kalau di sini berarti 2. bagus. Duanya ada berapa kali? 3. 3. Bisa nggak kamu sambung lagi? Di sini ada berapa? 1, 1, 1. Itulah yang dinamakan dengan pengenalan pola. Jadi kamu tahu nanti. Paham? Oke, kalau paham bisa kita lanjut selanjutnya. Ingat, prinsip berpikir yang pertama tadi apa namanya? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Oke, ya. Abstraksi. Artinya fokus pada hal penting, abaikan yang tidak perlu. Misal nih, Ibu letakkan di sini gambar apa? Jam. Kemudian gambar apa lagi? Bunga. Terus sepatu. Terus topi. Nah, di sini setiap gambar itu punya nilai. Kalau gambar jam nilainya berapa? 5. Kalau gambar bunga nilainya 10. Kalau sepatu nilainya 15. Kalau topi nilainya 20. Nah, sekarang ada hitung nilai dari gambar. Nah, yang kamu hitung gambarnya atau nilainya? Nilainya. Berarti kita fokus pada nilainya atau gambarnya? Nilainya. Bagus. Nilai dari pot bunga 10. Ingat ya ini ya. Nilai dari sepatu 15. Berarti berapa? 25. Bisa? Misal nih, Ibu letakkan lagi di sini gambar topi misalnya ya. Terus dikurang jam. Berapa? 15. Berapa? 15. Topi berapa nilainya topi? 20 dikurang dengan jam? 5 sama dengan 15. Jadi kalian itu fokus pada gambar atau pada nilai? Nilai. Makanya disebut dengan abstraksi. Fokus pada hal penting, abaikan yang tidak penting. Misal Ibu ada contoh lagi nih. Contoh lagi, kalian pernah lihat YouTube nggak? Pernah buka YouTube? Nah, di YouTube itu kalau kita selalu cari resep masakan yang enak, nanti pas kalian buka YouTube selanjutnya, itu yang keluar adalah resep-resep masakan. Misalnya Sari sukanya dandan misalnya ya. Jadi Sari buka YouTube, carilah make up terkini misalnya. Jadi yang keluar nanti di YouTube-nya Sari itu tentang make up. Jadi YouTube tuh bisa jadi abstraksi. Dia fokus pada hal penting dan mengabaikan yang tidak penting. Coba deh kalian nanti di rumah lihat HP-nya, kalian terus cari misalnya resep masakan ibu, ya, resep masakan ini. Nanti setelah itu atau beberapa jam kemudian kalian buka YouTube, keluarnya tentang resep masakan karena kalian mencari hal penting di dalam itu tentang masakan. Yang tidak penting sama YouTube diabaikannya. Jadi sama kayak berprinsip berpikir komputasional pada komputer, yaitu abstraksi. Fokus pada hal penting, abaikan yang tidak perlu. Paham di sini? Paham. Sejauh ini ada berapa prinsip berpikir yang sudah kita pelajari? 3. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Bagus. Yang ketiga? Abstraksi. Ingat ya. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke, prinsip yang terakhir. Nah, namanya prinsip apa namanya? Algoritma. Algoritma itu membuat langkah-langkah menyelesaikan masalah. Misalnya, di sini ada gambar teh. Kalian nggak tahu nih cara membuat
membuat teh bagaimana? Itu kan masalah tuh. Masalah kalian tidak bisa membuat teh. Nah, dengan algoritma, prinsip algoritma bisa kita pecahkan. Buat langkah-langkah cara membuat teh. Cara membuat teh yang pertama apa? Siapkan air panas, gula, dan teh. Terus yang kedua, masukkan gula dan teh ke dalam gelas. Lalu tuangkan air panas secukupnya. Lalu aduk hingga larut dan terakhir teh siap dihidangkan. Nah, jadi gampang kan? Kalau kita punya masalah di kehidupan kita, pakai prinsip ilmu komputer bisa kita selesaikan permasalahan kita. Setelah materi tentang prinsip berpikir komputasional, kita masuk ke materi apa itu bilangan bulat. Karena pelajaran kita hari ini tentang menghitung nilai dari gambar melalui prinsip berpikir komputasional. Bilangan bulat, coba bacakan Tika. Boleh ya, dibacakan ya. Bacakan Tika. Ini tinggal dibacakan. Bilangan bulat adalah angka yang terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Ya, bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada 0 dan ada negatif. Bilangan bulat positif ya samalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau bilangan 0 gampang, 0 ya tinggal 0 ya kan. Nah, kalau bilangan bulat negatif tinggal ditambahkan negatifnya di belakang. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Itu namanya bilangan bulat. Bilangan bulat ada berapa tadi? 3. Bilangan bulat apa? Bilangan bulat apa? Brian? Bilangan bulat positif, terus 0, terus Bilangan negatif. bilangan bulat negatif. Nah, sebelum ibu akan memberikan tugas, ini ada tugas ya. Kita akan membagi kelompok. Siap-siap. Kelompoknya akan ibu spin. Jadi semuanya adil. Kelompok yang pertama Sela. Oke, ingat ya, Sela kelompok yang pertama. Ini bisa dibesarin nggak ya? Nah. Oke, selanjutnya ya. Evan sama si Sela nanti ya, kita akan ingat kelompoknya masing-masing, ingat. Kita spin lagi. Tika, kelompok kedua ya. Julia, jadi Tika sama Julia kelompok kedua. Ingat, ini untuk kelompok ketiga. Cari. Oke, cari ya. Brian, ambil kelompok. Selanjutnya, satu kelompok isinya 2. Yang keempat ya. Angga. Angga sama Farhan. Nah, Farhan. Otomatis Nadia dengan Kezi. Nah, sekarang kelompok 1 di sini, 2,
3, 4, 5. Silakan duduk berkelompok. Bawa kursinya. Cepat. Nggak lama. Hitungannya cuma 10 detik. Akan ada tugasnya. Tugasnya Ibu berikan LKPD itu menghitung nilai gambar dari sini ya. Nanti ada gambar, kemudian ada nilai-nilainya. Tinggal kalian tentukan gambar ini nilainya berapa. Terus ditambah atau dikurang atau dikali, dilihat. Nanti hasilnya dirembukkan bersama. Ini kira-kira berapa hasilnya? Ya, bisa? Kalau bisa Ibu bagikan dulu. Nanti setelah itu dipresentasikan ke depan ya. Ini sama ada kelas. Ini ditambah. Iya, langsung ditambahkan. Nah, sama payungnya 5. Nah, ya. Payung di mana? Di sini. Nah, tuh. Gam- Bagaimana? Sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai tugasnya, Ibu akan memanggil salah satu kelompok secara bergantian untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, sebelum kita mulai maju ke depan, Ibu punya suatu permainan. Silahkan kalian berdiri dan berhadapan. Silahkan berdiri dan berhadapan. Letakkan satu barang di atas meja. Terserah pena atau pensil atau tip X, terserah ya. Nanti ketika halo, hai. Kalau Ibu bilang clap, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang boom, tepuk meja 1 kali. Kalau Ibu bilang take, kalian berebut ambil barangnya. Bisa? Kita percobaan dulu. Cobaan ya. Konsentrasi. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Take. Siapa yang dapat? Konsentrasi. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Take. Sebelum kita presentasi ke depan, biar semangat dulu ya. Oke, silakan kelompok siapa yang mau maju duluan? Oke, Nadia sama Kezi. Kita beri tepuk tangan semua. Bentar ya. Izin ya. Sini Kezi. Beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita ini hasil kerja kelompok kami. kerja kelompok kami. Ya, dijelasin ini gambar apa yang pertama? Gambar ember, nilainya 10. Ya, kemudian Anduk nilainya 40. jadi Hasilnya 50. ya 10 ditambah 40 hasilnya 50. Betul? Oke,
selanjutnya silakan. Bulat air nilainya 5. Iya. Payung nilainya 40. Nah, payung nilainya berapa? 5. Jadi 35 tambah 5 hasilnya 40. oke, betul. Silakan Nadia. Oke, betul semuanya? Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, Nadia dan Kezi silakan mulai duduk. Terima kasih. Dari hasil presentasi kawan kalian tadi, bisa nggak kira-kira mengerjakan soalnya? Bisa. Jadi ada beberapa gambar. Gambar itu punya nilai. Jadi kita bisa nggak menghitung nilainya dari gambar itu? Bisa. Oke. Setelah kalian mempelajari tentang halo. Nah, hari ini kan kita judulnya adalah menghitung nilai dari gambar melalui berpikir komputasional. Sekarang Ibu tanya, kita hitung nilai gambar tadi masuk ke prinsip berpikir komputasional yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang ketiga namanya apa tadi? Abstraksi. Fokus pada hal yang penting, buang atau abaikan yang tidak penting atau tidak perlu. Karena di sini kita akan menghitung nilai dari suatu gambar. Jadi kita fokus pada nilainya, bukan gambarnya. Oke. Nah, sebelum kita memasuki terakhir ya, pembelajaran yang terakhir, Ibu mau tanya dulu. Apa yang kamu pelajari hari ini? KKA. Tentang apa? Coding. Tentang apa tadi? Tentang apa kita tadi? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu artinya berpikir seperti komputer. Ya, di komputer itu ada punya 4 prinsip berpikir komputasional. Ada 4. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga apa tadi, Nak? Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi. Ingat, namanya agak sedikit susah. Abstraksi. Yang keempat algoritma. Kalau dekomposisi tadi itu memecahkan masalah menjadi bagian yang kecil. Kalau pengenalan pola, apa itu? Mencari kesamaan. Kalau abstraksi, fokus pada hal penting, abaikan yang tidak penting. Kalau algoritma, menuliskan atau memecahkan masalah sesuai dengan langkah-langkah. Paham pembelajaran hari ini? Oke. Nah, ini dia. Apa manfaat mengganti angka dengan gambar? Ada yang tahu nggak manfaatnya apa? Misalnya, tanah, itu ada tanah. Tanah itu nilainya 10 juta. Misal. Terus ada rumah nilainya 20 juta. Jadi tanah sama rumah, jadi kalau kita hasilkan, jumlahkan jadi berapa? 30 juta. Jadi kita bisa menghitung nilai dari sebuah gambar atau sebuah benda. Paham? Nah, yang terakhir, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Senang apa sedih? Senang. Oke, kalau senang, ada yang tahu nggak lagu yang tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Semuanya berdiri. Kita coba ya. Berdiri. Hafalkan lagunya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang.
siap berdoa. Oke, silakan duduk. Oke, nah di terakhir kita simpulkan bersama ya. Kesimpulan pada hari ini adalah dengan menggunakan prinsip berpikir komputasional, kita dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam apa? Salah satunya adalah menyelesaikan soal matematika. Ingat, bisa kita selesaikan dengan prinsip berpikir komputasional yang keberapa tadi? Yang ketiga, namanya abstraksi. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita syukuri dulu pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilahkan untuk istirahat. Oh ya, dikumpul ya.